Seringkali meresahkan warga manusia silver di razia Satpol PP Pasuruan, Jawa Timur. Aksi drama sempat terjadi saat salah satu manusia silver berupaya kabur dari kejaran petugas. Mendapat banyak laporan adanya manusia silver di sejumlah perempatan jalan Kota Pasuruan, Jawa Timur, petugas Pol PP Kota bergerak melakukan razia. Sejumlah manusia silver diamankan petugas, mulai di perempatan lampu merah Bugul Kidul Traffic Light Apotek di kota setempat. Bahkan satu manusia silver kabur saat diamankan petugas. Petugas yang tak berseragam terpaksa mengejarnya sampai ke gorong-gorong rumah warga. Sementara itu, menurut PLT Sekretaris Pol PP Kota Pasuruan mengatakan, razia ini dilakukan karena sudah ada Perda Kota nomor 4 tahun 2015, di mana pengamen pengemis anjal dilarang beroperasi di fasilitas umum Kota Pasuruan. Rencananya razia ini akan terus dilakukan setiap hari sampai sejumlah pengamen dan pengemis tidak berkeliaran di wilayah kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat berkenalan di media sosial. Di Tuban, Jawa Timur, seorang perempuan nekat menjalin hubungan asmara dengan pria yang ia kenal dari medsos dan mengaku sebagai anggota polisi. Belakangan kedok sang pria terbongkar dan ternyata pria tersebut hanyalah polisi gadungan. Diam. Duk. Melayu ya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap seorang pria bernama Anas Thohir, 32 tahun di Magetan. Pria ini diduga menipu seorang wanita dengan mengaku sebagai anggota polisi. Kasus ini bermula saat pelaku berkenalan dengan korban pada Mei lalu melalui media sosial dan sebagai anggota Resmob Polda Jatim. Korban lalu menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang memperkuat kebohongannya dengan menunjukkan senjata api, HP, dan atribut lainnya. Belakangan, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan. Transfer pertama sebesar 1,5 juta rupiah hingga akhirnya total kerugian mencapai 170 juta rupiah. Karena merasa janggal, korban menanyakan identitas korban ke anggota polisi yang ia kenal dan baru menyadari ia jadi korban penipuan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 pucuk airsoft gun, 1 unit handy stalkie dan barang bukti lainnya. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, terombang-ambing selama 1 jam akibat mesin kapal mati. Dan kita lihat liputannya berikut ini. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kapal nelayan karam dihantam gelombang tinggi di Asahan, Sumatera Utara. 5 nelayan dievakuasi dengan selamat, sementara itu 1 orang meninggal dunia. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang ABK KM Jaya Mandiri dalam kondisi meninggal dunia setelah melakukan pencarian selama 4 hari. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi 5 awak kapal lainnya yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Malaka. Sebelumnya sebanyak 6 ABK dikabarkan hilang setelah kapal yang mereka naiki karam dihantam ombak setinggi 3 meter akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Balai, Asahan pada hari Minggu. Selanjutnya jasad nelayan dan 5 selamat dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pihak menghimbau kepada nelayan untuk waspada terhadap cuaca buruk dan pastikan memiliki alat keselamatan saat berlayar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta terbaru diungkap penyidik Polda Metro Jaya pada kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama sosok perempuan bernama Farah.
Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicolai meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nicolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, konflik yang pecah di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau, turut mengancam keberadaan kawanan gajah yang berlindung di dalamnya. Prihatin dengan nasib gajah-gajah itu, publik figur hingga mantan pejabat menyuarakan keprihatinan mereka. Di balik hamparan hijau kawasan Taman Nasional Tesonilo, kini hanya tersisa sebagian kecil hutan alami. Dari lebih 80.000 hektar kawasan hutan, hanya tersisa sekitar 15% yang benar-benar bisa menjadi tempat hidup bagi kelompok gajah, yaitu seluas 12.500 hektar, yang artinya 90% telah beralih fungsi. Tempat gajah-gajah bernaung kini berubah menjadi kebun sawit hingga permukiman. Bahkan tak ada lagi celah bagi mereka untuk melintas. Hanya tersisa sekitar 150 ekor gajah yang berjuang setiap hari saat ini untuk bertahan hidup di antara celah-celah pohon kelapa sawit. Selama 1 dekade lamanya, Tesonilo telah kehilangan 23 gajah. Kematian mereka disebabkan oleh jeratan pemburu, diracun, hingga kehilangan habitat asli mereka. Keprihatinan atas kerusakan TNTN akibat eksploitasi besar-besaran memantik reaksi publik figur hingga pejabat. Sebut saja aktor Chico Jericho hingga Devina yang mengunggah kekecewaan mereka atas apa yang kini dihadapi hewan-hewan terutama gajah di TNTN. Tak ketinggalan Raja Juli Antoni yang menyuarakan keprihatinannya melalui tautan di akun media sosial pribadinya. Namun demikian, angin segar tetap dihembuskan dari Kementerian Kehutanan RI. Pemerintah berjanji akan segera mengembalikan kehijauan Tesonilo dan menggiring gajah-gajah itu kembali ke dalamnya. Tesonilo seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi gajah Sumatera. Namun, perambahan tak terkendali serta kepungan kebun sawit kini telah menjadikan rumah si penjaga keseimbangan ini runtuh perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.